Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku Hasna Hafifah dan Hal Zandria akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait pasar global. Langsung saja, pada daftar isi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu ada pengertian pasar global, lalu yang kedua ada ciri-ciri pasar global, yang ketiga ada faktor pendorong globalisasi pasar, yang keempat ada strategi pemasaran di pasar global, lalu yang kelima ada tantangan pasar global, kemudian yang keenam strategi pemasaran di pasar global, kemudian yang ketujuh yaitu studi kasus brand lokal yang go global, dan yang terakhir yang kedelapan ada kesimpulan. Oke, kita langsung membahas pada pertama yaitu pengertian pasar global. Pasar global adalah suatu pasar tempat berlangsungnya transaksi jual beli di mana pelakunya tercakup dalam skala dunia atau internasional. Lebih tepatnya yakni dari suatu negara ke negara lainnya. Lalu, eksistensi pasar global sendiri datar belakangi sejumlah negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas. Terdapat 4 faktor pemicu eksistensi kemunculan pasar global. Berikut adalah diantaranya. Yang pertama ada kemajuan transportasi dan komunikasi, lalu yang kedua ada teknologi, yang ketiga perjanjian ekonomi regional, dan yang terakhir yang keempat yaitu perkembangan ekonomi dunia. Dapat disimpulkan bahwa pasar global secara garis besar adalah tempat berlangsungnya transaksi ekspor dan impor atau membeli dan menjual antara satu negara dengan negara lainnya. Setelah pengertian pasar global, kita memasuki ciri-ciri pasar global. Setelah memahami pengertian dari pasar global, terdapat juga ciri-cirinya. Sebenarnya poin-poin ciri pasar global tidak jauh dari pasar pada umumnya. Tindakannya terdiri atas beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada eksistensi calon penjual dan pembeli. Adanya orang-orang yang akan melakukan kegiatan jual beli adalah ciri primer dari pasar. Sebab, pasar diartikan sebagai tempat menjajakan berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Demikian pula dengan pengertian pasar global. Lalu yang kedua ada eksistensi produk. Ciri pasar global selanjutnya ditandai dengan produk yang dapat dijajakan secara online dalam platform e-commerce global atau lewat perdagangan pewalangan dalam masing-masing negara. Lalu yang ketiga ada eksistensi permintaan dan penawaran. Tersedia permintaan dan penawaran disahkan dengan serangkaian dokumen resmi yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia atau konsumen produk. Dan yang terakhir ada interaksi antara penjual dan pembeli. Adanya interaksi penjual dan pembeli bisa secara langsung atau tidak. Contoh interaksi langsung dilakukan lewat bazar atau expo. Sedangkan tidak langsung contohnya dalam melalui telepon, email, video conference dan lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya aku akan membahas tentang faktor pendorong globalisasi pasar. Yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi, yang kedua ada deregulasi perdagangan internasional, dan yang ketiga ada mobilitas konsumen dan tenaga kerja. Lalu selanjutnya aku akan membahas tentang strategi pemasaran di pasar global. Yang pertama ada standarisasi versus lokalisasi. Standarisasi yaitu strategi seragam di seluruh pasar global untuk efisiensi. Contohnya Coca-Cola dengan logo dan rasa yang sama. Sedangkan lokalisasi yaitu penyesuaian strategi sesuai budaya lokal. Contohnya KFC menyajikan menu nasi di Indonesia. Lalu yang kedua ada analisis pasar dan budaya lokal. Mengkaji kebutuhan, preferensi, dan gaya hidup konsumen di negara target. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan media digital. Menggunakan platform global seperti Google, Facebook, dan Instagram untuk menjangkau konsumen lintas negara. Pembahasan selanjutnya kita akan memasuki tentang tantangan pasar global. Yang pertama, perbedaan bahasa, kebiasaan, dan nilai budaya mempengaruhi cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Contohnya, perusahaan makanan harus memperhatikan kebutuhan makanan halal di negara mayoritas muslim. Yang kedua, hambatan tarif dan non-tarif. Pajak impor, regulasi, dan standar produk yang berbeda-beda seringkali menjadi kendala utama. Contohnya, produk elektronik harus memenuhi standar CE di Uni Eropa. Yang ketiga, atau ada risiko politik dan ekonomi. Ketidakstabilan politik seperti konflik atau perubahan kebijakan pemerintah serta fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi operasional bisnis global. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus brand lokal yang go global. Beberapa merek lokal Indonesia telah sukses menembus pasar global dengan strategi yang efektif. Salah satunya adalah Gojek yang berhasil berekspansi ke Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Gojek menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan lokal, misalnya GoRide di Vietnam. Merek lain yang sukses adalah Indomie yang sangat populer di Afrika.
yang demi menarik pasar global melalui penyesuaian akses sesuai preferensi lokal, harga yang terjangkau, serta distribusi yang luas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inovasi dan adaptasi menjadi kunci dalam menembus pasar global. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi adalah pasar global memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Namun, hal ini membawa berbagai peluang yang mutlak bagi perusahaan, investor, dan konsumen di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan koneksi yang semakin kuat antara negara-negara di seluruh dunia, pasar global memiliki prospek yang cemerlang dan menantang. Penting bagi seluruh pelaku bisnis untuk terbuka dengan tren terus beradaptasi inovatif untuk menciptakan lanskap bisnis yang menjanjikan dan berkelanjutan. Baik teman-teman, sekian presentasi dan pemaparan materi pasar global dari aku dan Hawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.